Malam ini, kabut Rinjani kembali memanggil. Bagi yang belum menyaksikan perjalanan Asep Sang Goblin, scroll down, like, dan tonton dulu kisah pertamanya. Bagi yang sudah, bersiaplah, karena panggilan gunung lebih dalam dari yang kalian sangka. Komen tebakan kalian, apa yang akan dihadapi Asep kali ini. Subscribe agar tidak ketinggalan setiap detik ketegangannya. The narrator whispered in a deeper voice. 3 bulan telah berlalu sejak Asep kembali dari puncak Rinjani. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Setiap malam, dalam mimpinya, Asep mendengar suara. Bukan bisikan jahat, tapi sebuah nyanyian. Sebuah melodi yang berasal dari Danau Segara Anak, memanggil namanya dengan lembut dan mendayu. Asep, kembalilah, penuhi janjimu. Nyanyian itu memanggil. Kau tidak boleh pergi, nak. Asep berkata dengan tegas. Ibunya berbicara dengan mata penuh ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Roh penjaga puncak mungkin memberimu maaf, tapi Segara Anak, itu adalah wilayah Dewi Enjeni, penunggu danau. Nyanyiannya adalah jerat. Kau akan terjebak selamanya di kedalaman birunya. Ibu Asep memperingatkan dengan suara waspada. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Jalur yang dulu sulit, kini seolah membuka diri untuknya. Tapi ada keheningan yang mencekik. Bahkan angin seakan enggan berbisik. Sampailah ia di tepi danau Segara Anak. Airnya tenang, jernih, dan sangat biru. Di tengah danau, kabut bergulung-gulung membentuk sebuah figur. Dewi Enjeni muncul, lebih cantik dan lebih menakutkan dari bayangan siapapun. Rambutnya seperti alga yang bergerak sendiri, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya seperti 2 permata. Segara Anak, dalam dan penuh rahasia. Asep, sang goblin pemberani, kau datang, Dewi Enjeni berkata dengan suara lembut namun menyeramkan. Aku mendengar panggilanmu, Tuan. Tapi aku tidak ingat pernah berjanji, Asep menjawab. Bukan kau yang berjanji, goblin, tapi leluhurmu. Berabad-abad lalu, goblin pertama dari sukumu mencuri mutiara dari dasarku. Sebagai gantinya, dia berjanji akan memberikan keturunannya yang paling berani untuk melayaniku selamanya. Dewi Enjeni berkata dengan suara penuh misteri. Visual. Kilas balik bayangan hitam goblin kuno, mengambil mutiara dari altar di dalam danau. Kau adalah yang paling berani dalam generasimu, Asep. Maka, kau harus tinggal di sini, menjadi penjaga bawah airku selamanya. Dewi Enjeni memerintah. Tidak, aku tidak memilih untuk ini. Aku hanya ingin kebebasan, Asep said, determined. Dewi Enjeni hissed, her face turning angry. Jadi kau dibantu dia? Tidak masalah, Dewi Enjeni exclaimed, her voice full of anger. The lake water roiled as watery hands formed and reached towards Asep, attempting to catch him. Asep ran, quickly climbing the cliff at the lake's edge. But the watery hands followed,